Kisah orang yang berhutang 1000 dirham. Suatu hari, ada seorang laki-laki dari Bani Israel ingin berniaga dan membutuhkan uang 1000 dirham. Lalu, ia menemui seorang yang kaya dan ingin berhutang kepadanya. Kemudian, orang kaya tersebut menjawab, "Datangkanlah saksi." Dan laki-laki itu membalas, "Cukup Allah yang menjadi saksi." Orang kaya itu pun berkata lagi, "Datangkanlah seorang penjamin." Dan laki-laki itu menjawab, "Cukup Allah sebagai penjamin." Pada akhirnya, orang kaya tersebut meminjami uangnya dan tempo waktunya sudah disepakati oleh kedua pihak. Akhirnya, laki-laki itu pergi dengan perahu dan menunaikan kewajibannya. Setelah beberapa waktu, tempo pembayaran hampir habis, namun ia tidak mendapatkan perahu untuk pulang. Akalnya menemukan cara untuk mengirim uang kepada pemiliknya. Uang 1000 dinar dimasukkan ke dalam kayu yang sudah dilubangi. Disertakan juga surat yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang menghalanginya untuk datang. Kemudian ditutupnya lubang tersebut dan dilemparkannya kayu itu ke laut. Dia bukan orang yang bodoh. Lalu ia berdoa kepada Allah SWT, menyampaikannya ke pemilikannya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa aku berhutang 1000 dinar kepada fulan. Dia meminta penjamin kepadaku. Lalu aku menjawab, cukuplah Allah sebagai penjamin, dan dia rela denganmu. Lalu dia memintaku seorang saksi, dan aku berkata, cukuplah Allah sebagai saksi. Dia pun ridho kepadamu. Sesungguhnya aku telah berusaha mencari perahu untuk mengirim haknya, tetapi aku tidak mendapatkan dan aku menitipkannya kepadamu." Allah pun menjawab doa laki-laki tersebut. Allah SWT menjaga kayu yang berisi uang tersebut di tengah lautan dan mengarahkan ombak-ombak di lautan agar melemparkan kayu itu ke arah kota di mana pemilik uang itu berada. Lalu Allah SWT menggerakkan pemilik uang agar pergi ke pantai pada hari ketika kayu itu tiba di pantai. Allah lah yang memunculkan keinginan si pemilik uang untuk memungut kayu tersebut dan membelahnya. Jika saja satu dari kemungkinan di atas tidak ada, maka kayu berisi uang tadi tidak akan sampai ke tangan si pemilik uang. Dialah Allah SWT. Dialah yang menjaga, mengarahkan ombak, dan menentukan waktu tibanya kayu itu ke pemiliknya. Pada akhirnya, laki-laki tersebut dapat pulang ke kotanya. Dia menemui laki-laki pemilik uang dengan membawa 1000 dinar lagi. Karena khawatir uang yang dikirim lewat kayu tidak sampai, dia menjelaskan alasan dan tidak kehadiran pada waktu ditentukan. Dia berkata kepada pemilik uang, "Aku terus berusaha mencari perahu agar bisa membawa uangmu, tapi aku tidak menemukannya." Pemilik uang pun bertanya, "Apakah kamu mengirim sesuatu padaku?" Dan dia pun menjawab, "Aku katakan kepadamu bahwa aku tidak mendapatkan perahu sebelum aku datang saat ini." Pemilik uang pun berkata lagi, "Sesungguhnya Allah telah menunaikannya untukmu dengan apa yang kamu kirim di kayu itu. Sekarang ambillah 1000 dinarmu ini." Laki-laki tersebut bersyukur kepada Allah SWT atas karunia dan nikmatnya. Semua itu terjadi berkat rahmat Allah, penjagaan dan pengaturannya. Ya Rasulullah qalbi lam yazal bismika